Baby Twins Billionaire, Chapter 27. Freya dan si kembar tercengang melihat ruang tamu mereka telah dipenuhi dengan paperback. Entah berapa banyak. Yang pastinya, barang itu telah membuat Freya bingung harus menginjakkan kakinya di mana. Mami, ini semua milik siapa? Tanya Fiona. Gadis kecil itu sudah sangat tidak sabar ingin menyentuh semua paperback tersebut. Sedangkan Filio, ia sudah bisa menebak siapa pelaku yang sudah membuat rumah mereka jadi laut seperti ini. Jangan sentuh dulu, Fio sayang. Kita tidak tahu. Freya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ekspresinya sangat jelas jika wanita itu sedang bingung. Tadi di depan rumahnya, Freya sangat terkejut. Ada beberapa pria bertubuh kekar memakai pakaian serba hitam yang mengantarkan belanjaan itu. Dan berkata, kalau ini adalah milik Freya dari bos mereka. Tidak ada penjelasan lagi setelah itu. Terus ini mau diapakan, Mam? Kini giliran Fili yang bersuara. Mami juga bingung, sayang. Iya sudah, kalian kembali saja ke kamar dulu. Lanjutkan pekerjaan kalian. Nanti kalau makanannya sudah siap, Mami panggil ya. Pinta Freya. Jujur saja, ia bingung semua barang ini hendak diapakan. Bahkan untuk menyentuhnya saja, Freya masih merasa takut. Jangan sampai ini adalah barang kesasar. Terus ada apa-apa dia diminta ganti rugi. Kan berabe urusannya. Begitulah pikir wanita tersebut. Belum juga ketiganya bergerak dari tempatnya, bel kembali berbunyi. Ketiga orang itu saling pandang. Tak membuang waktu lama, Freya melangkah pelan. Kakinya mencari celah untuk lewat membuka pintu itu. Lagi-lagi pria mematung saat melihat siapa yang berdiri di depan pintunya. Menatapnya. Malam Freya, apa saya boleh masuk? Ucap Vero. Lelaki itu sudah bosan berdiri menatap si empunya rumah yang masih terlihat syok karena kedatangannya. Apa yang Anda lakukan di sini? Tegur Freya setelah kewarasannya telah kembali. Tentu saja aku ingin bertemu anak-anak. Jawabnya tegas. Dan bertemu denganmu. Tambahnya di dalam hati. Mereka sudah tidur. Lebih baik Anda pergi. Mami, Mami. Teriak Fiona membuat pria meringis. Baru saja ia ketahuan telah melakukan kebohongan. Dan sungguh itu membuatnya sedikit kehilangan muka di depan pria ini. Freya melirik. Menggemaskan sekali dia. Batin Vero sumringah. Sepertinya mereka sudah bangun. Balasnya mengandung sedikit ejekan. Jadi, apa saya sudah boleh masuk sekarang? Pinta Vero kembali. Menatap lekat Freya. Sangat lekat. Hingga Freya jadi salah tingkah dibuatnya. Freya masih bertahan berdiri di depan pintu. Tanpa melepaskan tangannya di handle pintu. Vero maju 2 langkah saat tidak mendapatkan jawaban. Anda mau apa? Tanya gugup Freya. Mau masuk? Tidak boleh. Bantahnya. Freya bergerak lebih cepat untuk menutup pintu. Namun gerakannya ternyata kalah cepat dari Vero yang sudah menahan pintu tersebut dengan kakinya dan juga tangannya. Freya membuka mulutnya tak percaya. Ia menatap tajam Vero. Justrunya dibalas dengan senyum menyebalkan dari pria itu. Keduanya saling menatap dengan tatapan yang bertolak belakang. Mami kok lama banget sih? Protes Fiona yang sudah jengah menunggu. Begitu mendengarkan suara putrinya, Vero langsung memeringkan wajahnya. Malam, girls. Daddy? Teriak Fiona sumringah.
Mami kok ditahan sih pintunya? Kenapa nggak biarin Dedi masuk? Sambungnya kemudian saat melihat tingkah sang mami. Gadis kecil itu menatap curiga kepada Freya. Freya langsung melepaskan tangannya dari pintu dan tersenyum kikuk. Enggak kok sayang, ini tidak seperti yang Vio lihat. Balas Freya gugup. Di saat itu pula, Vero bisa masuk ke rumah itu dengan leluasa. Fiona langsung berlari dan berhambur di pelukan Vero yang juga sudah menundukkan badannya, menangkap tubuh mungil tersebut. Sedangkan Filio telah lebih dulu masuk ke dalam kamar sejak tadi. Vio sangat senang Dedi kesini. Jelas Fiona tersenyum, seraya memainkan kancing kemeja Vero yang paling atas. Benarkah? Fiona mengangguk. Iya, Vio senang. Akhirnya Vio punya Dedi yang bisa Vio ajak main, kerja tugas, dan tidur bersama. Freya tersentak saat mendengarkan ucapan terakhir yang keluar dari bibir putrinya. Apa katanya tadi? Tidur bersama. Oh Fiona sayang, itu tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu malam ini kita akan melakukan semuanya seperti yang putri cantik Dedi ini katakan. Vero mencubit gemas hidung Fiona. Hore! Teriaknya lalu bertepuk tangan. Namun sedetik kemudian, gadis itu mengegang perutnya. Tapi Fiona lapar, Dedi. Keluhnya. Vero langsung menatap tajam Freya saat mendengar ucapan putrinya. Freya yang ditatap seperti itu langsung kinclong. Tunggu sebentar ya sayang, Mami teruskan dulu masaknya. Setelah itu kita makan, Mami janji gak lama. Jelas Freya mengelus bebek Fiona. Iya Mam. Balasnya patuh. Dedi ikut makan kan? Tanya Fiona. Iya, tentu saja Dedi kan ikut makan. Karena Dedi juga lapar girls. Tim Valvero memotong ucapan Freya yang sudah pasti menolak permintaan putrinya. Freya menggeram tertahan. Melirik sekilas kemudian beranjak tanpa mengatakan apapun. Membuat Vero tersenyum. Artinya membuat adalah hal yang menyenangkan. Kita lihat saja Freya, aku pasti bisa menjadikanmu istriku. Secepatnya. Gumamnya di dalam hati. Logers, kok hadiah dari Dedi nggak dibuka? Vero saat melihat semua paper bag yang telah dikirim Max masih utuh dan tidak tersentuh. Ini semua hadiah dari Dedi? Tanya Fiona. Membentangkan kedua tangannya sebagai bentuk betapa banyaknya barang tersebut. Iya, semua ini dari Dedi untuk kamu dan Leo. Wah, banyak sekali. Vio mau buka sekarang, Dedi. Oke, girls, sekarang panggil kakak kamu, kita buka sama-sama. Ketiga orang itu pun membuka satu persatu paper bag yang berserakan di ruang tamu tersebut. Filio dan Fiona hanya bisa tercengang dengan semua hadiah yang diberikan oleh Vero. Lelaki itu pun akhirnya mendapatkan ciuman di pipinya dari sang putri sebagai hadiah. Sedangkan Filio hanya mau tersenyum, seraya mengucapkan teriakan iPad yang begitu besar. Menyebalkan sekali dia. Datang ke rumah orang main tanpa izin. Mau numpang makan lagi. Dia kan orang kaya. Tidak mungkin dia tidak diberi makan di rumahnya. Mainkan. Gerutu Freya, seraya memainnya. Saat udang yang telah dibaluri dengan tepung dan beberapa banyak, kini telah berenang di dalam minyak. Jujur saja, setiap melihat Vero jantung Freya bekerja lebih cepat. Kejadian malam itu seakan terputar kembali di otaknya. Di mana dia berteriak meminta untuk dibebaskan, tapi tidak dihiraukan pria itu. Tapi selain hal itu, Freya juga mengingat hal lain yang seketika membuat ia menggelengkan kepalanya. Tidak. Kenapa aku jadi ingat waktu kami melakukannya? Tidak Freya. Kenapa otak menjadi mesum begini? Pakiknya tertahan. Ingin rasanya ia menjambak sendiri rambutnya. Saat otaknya justru mengingat bagaimana suara laknatnya keluar
ketika mereka sama-sama merengkuh kenikmatan atas ranjang yang sangat luas. Freya, bekiknya tertahan. Apa yang kamu lakukan? Astaga. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.